Ya, halo semua teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat aja, dalam keadaan baik-baik aja. Kecuali mungkin fans MU ya, yang mungkin dalam waktu 24 jam ke depan harus siap menghadapi bulian ya, baik di seluruh platform media sosial ya, baik di Instagram, di TikTok ya, bakal ada potongan-potongan yang lucu maupun di Facebook ya, karena halftime aja udah banyak banget ya meme-meme yang muncul terkait dengan kekalahan MU 4-0. Nah, jujur ini adalah rekaman gue yang kedua. Jadi waktu halftime itu gue sebenarnya bikin preview babak pertama. Jadi gue waktu tadinya video itu tadinya gue mau bilang ini gue babak pertama gue udah bikin video, nanti kita akan lihat babak kedua apakah ada perubahan ya. Tapi karena suaranya nggak masuk, kemudian gue ngulang lagi. Tapi ngulang ya gue rangkum langsung gue render kesimpulan umum ya. Jadi udah langsung ketahuan hasilnya MU kalah 4-0. Nah, yang mau gue bahas di sini adalah yang pertama adalah ini pembukaan atau partai ya pembukaan musim yang paling buruk sepanjang sejarah Premier League bagi Manchester United ya. Premier League ya, bukan Liga Inggris. Karena Liga Inggris gue nggak tahu, mungkin tahun 32, 34 itu udah terlalu jauh lah. Tapi sejak era Premier League, sejak era Ferguson, kemudian beralih ke Louis van Gaal, kemudian ke siapa lagi? David Moyes dulu ya, David Moyes, Louis van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, kemudian ya Ole Gunnar ya, habis itu kemudian juga Ralf Rangnick. Ini belum pernah, ya Ralf Rangnick karena setengah musim akhir jadi nggak ada pembukaan. Ini belum pernah pembukaan musim seburuk ini, 2 kali kekalahan, dan bukan atau tidak menutup kemungkinan MU akan mengikuti jejak Arsenal musim lalu ya, 3 kali kekalahan beruntun di laga pertama. Karena apa? Nanti di pekan ketiga tanggal 23 Agustus ya. Jadi 10 hari dari sekarang kurang lebih, pertandingan midweek nanti ini mereka akan bermain menghadapi Liverpool ya di Old Trafford ya, dengan gaya bermain seperti melawan Brentford ya. Kalau mereka menghadapi Liverpool yang kita tahu sangat solid, gua rasa sih gua rasa ya tanpa mendahului potensi MU untuk melakukan atau mencatat tripit kalah ini sangat besar ya. Nah, kita kembali ke pertandingan, itu tadi bridging gua. Babak pertama MU udah kalah 4-0. Nah, apa yang menarik atau apa yang unik dari kebobolan-kebobolan yang terjadi di babak pertama itu gua rasa hampir oke, babak gua rinci dari pertama dulu ya. Pertama itu gol dari Josh Da Silva. Ini kita tahu semua pure adalah kesalahan dari De Gea. Ya, kesalahan dari De Gea. Ya, apa namanya, sebenarnya ini bola yang benar-benar harusnya sangat bisa diantisipasi sama dia ya. Tapi ternyata ya kayak nangkap telur 1-0. Nah, mental pemain MU kelihatannya agak goyang sedikit ya. Tapi kemudian ada satu lagi blunder yang menurut gua diawali dari De Gea juga. Jadi gue lupa ini gol kedua atau gol ketiga. Kalau nggak salah gol kedua. Gol kedua itu dia kasih umpan ke Lisandro Martinez, build up serangan dari tengah, ya kemudian tapi di press dapat bola dan akhirnya Matthias Jansen yang golin ya. Nah, yang kedua ini menurut gua lebih kepada De Gea juga. Kenapa? Karena kalau lu build up serangan itu kan, kalau lu build up serangan dari bawah ada 2 opsi. Lu mulai dari back tengah atau dari wing back. Nah, kalau lu nggak yakin aman untuk build up serangan dari tengah, itu lu mending kasih ke wing back. Kenapa? Karena wing back kalau seandainya pun ke pressing atau direbut, masih bisa ada 2 kombinasi. Dia oper ke back tengah atau ke kiper. Atau katakanlah wingback dapat bola, kemudian kehilangan bola, back tengah ini masih bisa mengcoverage, kemudian masih ada kiper juga. Tapi kalau back tengah dia dapat pressing, kerebut, itu langsung ke kiper. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi yang dapat bola pun gue lupa, kalau nggak salah di Sandro Martinez itu juga kaget. Ya, jadi ada kesalahan kolektif tapi lebih kepada De Gea. Nah, yang ketiga, ya kalau nggak salah yang ketiga ya, itu diawali dari Ronaldo. Berapa kali gue bilang pemain itu, terutama era sekarang, itu memang punya posisi tetap. Artinya striker, midfielder, dan back. Tapi kemudian ada momennya juga lo sebagai striker, lo harus mau bertahan juga. Dan di posisi itu kan Ronaldo dapat bola throw in kalau nggak salah. Kemudian dia di capping,
Terus dia diving. Ya biasa, ini kan pemain udah kebanyakan gimmick ya. Dia diving, wasit ngelihat bahwa dia jatuh tapi nggak ada sentuhan. Jadi dibiarin play on dan akhirnya Ben Mee ya kalau nggak salah yang golin. Jadi diawali dari kesalahan penguasaan bola. Nah, yang keempat sebuah serangan balik yang sangat simple kalau lihat. Diawali dari pressing yang nggak mateng di area pertahanan Brentford, kemudian ada long pass ya ke bola daerah ke arah Ivan Toney yang melebar. Nah, kemudian coming from behind itu Brian Mbeumo. Nah, ini Luke Shaw yang jagain sebenarnya, cuman sprintnya kalah. Nah, kemudian Ivan Toney langsung kasih umpan curve dan langsung diselesaikan dengan dia capping dulu sekali sih sama si Mbeumo, baru dia diceplosin. Nah ya, ini 4 gol ini benar-benar kesalahan mendasar dari pemain MU. Kalau 2 kesalahan awal menurut gue itu karena kesalahan individu De Gea. Dan ini menarik karena musim lalu De Gea lah satu-satunya pemain paling bagus di MU. Ya, tapi tampaknya virus itu ya ibaratnya kalau kayak COVID ini sudah tadinya nggak kena nih Daya. Sekarang kayaknya kena juga. Kemudian ketiga itu gara-gara kesalahan Ronaldo yang terlalu mudah kehilangan bola di sepertiga area pertahanan lawan. Dan keempat adalah kombinasi kesalahan individu dan kolektif. Artinya lu tidak menjaga atau tidak menyisakan pemain yang cukup kencang untuk menjaga kalau lawan melakukan serangan balik. Dan itu terbukti Luke Shaw yang kalah sprint dari si Mbeumo dan akhirnya dia mencetak gol menerima assist dari si Ivan Toney. Nah, yang lebih menarik lagi atau mungkin lebih tepatnya lebih mengerikan adalah ketika turun minum, gua dan mungkin lu juga ngelihat tidak melihat wajah-wajah galau dari para pemain MU. Termasuk juga pelatih yang sangat keras kepala ini, pelatih asal Belanda Erik ten Hag yang katanya punya permainan cantik dan filosofi, ya. Sama sekali tidak ada kegusaran. Padahal nature-nya atau normalnya ini kalau lu main atau melatih klub besar, klub yang punya sejarah panjang, klub yang punya reputasi, ya kalah dengan cara skor seperti itu harus ada rasa marah dalam tanda kutip. Ya, sehingga marah yang akhirnya memberikan energi dalam bentuk untuk bermain lebih ngotot. Dan terbukti dengan wajah-wajah yang sepertinya take it for granted atau bodoh amat ya. Babak kedua mereka tidak ada perubahan sama sekali. Memang ada pergantian pemain, tapi pergantian pemain yang menurut gua aneh ya. Coba kita lihat. Erik ten Hag itu melakukan 3 pergantian sekaligus di awal babak kedua. Dia tarik ke dua pemain belakang, Lisandro Martinez dan Luke Shaw, digantikan dengan Varane dan Malaysia. Kemudian dia ganti McTominay dengan Fred. Jadi dia hanya mengganti posisi dengan posisi yang sama. Back kiri dengan back kiri, back tengah dengan back tengah, gelandang bertahan dengan gelandang bertahan. Pertama, lu kalau ketinggalan 4-0, buat apa lagi pertahanan? Ya. Lu bisa bertahan nggak bisa mencetak gol, ya nggak ada artinya, ya. Kalau lu if you conceded 4 goals then you cannot score any goals, then you lost. Ya, jadi buat apa? Gue masih ingat, mungkin bisa lu searching. Let's say mungkin tahun 2000 ya kalau nggak salah. Jadi sekitar tahun 2000 atau 2001 atau bahkan 99 gue lupa. Kayaknya sih sekitar pokoknya tahun 2000-an lah. Antara 99, 2000 atau 2001 di antara itu. Gue masih ingat waktu itu MU lawan Spurs, itu MU tertinggal 0-3 di babak pertama. Dan di babak kedua, apa yang dilakukan Ferguson itu bukan soal ganti pemain, tapi ada ganti pola permainan, ganti pola penyerangan, dan juga kita tahu Ferguson adalah seorang motivator, seorang pelatih yang bisa memompa semangat. Dan hasilnya di babak kedua MU membalikan 5-3 ya. Jadi pelatih itu bukan hanya soal pinter taktik, bermain cantik. Ya itu nggak ada gunanya. Buat apa lu main cantik kalau lu kalah? Kemudian kedua, pelatih itu bukan hanya soal taktik strategi, tapi juga bagaimana bisa memotivasi pemain, bagaimana bisa menggali atau mengembangkan emosi pemain itu, mengelolanya menjadi motivasi. Banyak ya. Jadi jangan mau dibodohi, definisi pelatih itu hanya satu aspek, enggak, banyak. Dan itu yang ada semua di dalam Ferguson, termasuk yang lain-lain di bursa transfer, komunikasi dengan lawan, komunikasi dengan board director, dan juga komunikasi dengan fans dan sebagainya. Nah, balik lagi kita ke MU.
Satu lagi poin gue adalah soal CR7 ya. Sebelum video ini gue buat, gue sempat ingin membuat sebuah video timeless atau feature ya dengan judul, dan gue mungkin akan bikin juga nanti setelah ini, CR7 toxic atau memang asik. Jadi gue ingin membedah keberadaan CR7 ini, terutama musim ini ya. Apakah dia sebuah solusi atau justru masalah? Sebenarnya honestly gue ada di standing point. Nah ini gue bukan yang nggak suka, bukan tipikal yang in vain jatuh tuh abu-abu, nggak. Menurut gue dia adalah toxic. Dari musim lalu gue sudah berkali-kali mengatakan bahwa Ronaldo ini sepertinya memberi 3 tapi mengambil 7. Jadi ada memang manfaatnya tapi lebih banyak, istilahnya lebih banyak mudaratnya lah gitu, lebih banyak negatifnya. Dan kemarin itu benar-benar, bahkan dari pertandingan Brighton dia juga sudah mulai kelihatan kan attitude-nya gimana, dia yang wajahnya itu tidak hormat sama Erik ten Hag, walaupun gue juga nggak kenal sama Erik ten Hag dan nggak peduli, dan menurut gue dia nggak ngerti kenapa dipilih MU, cuman tetap harus menghormati dia sebagai pelatih ya. Kedua, kemarin di pertandingan kemarin ya, ada satu momen ketika setup penyerangan, ya gue lupa kalau nggak salah free kick atau ada serangan di final third di sepertiga kotak Brentford. Ronaldo itu kayak ya dioper terus jalan-jalan. Sementara itu kan kalau dalam peperangan itu lagi offense itu lo harus benar-benar memanfaatkan momentum, harus cari posisi yang tepat dan sebagainya. Dia enggak, jadi kayak udah malas-malesan gitu. Dan gue lihat ini orang benar-benar yang didatangkan tadinya mau sebagai pahlawan, kok jadi seperti malah jadi toksik. Jadi Pogba pergi, ternyata toksik lain malah muncul juga gitu. Dan herannya dia dimainin selama 90 menit. Ya. Kalau gua jadi leader, salah it's okay, tapi kalau lu nggak punya respect, selesai. Sesederhana itu. Salah it's another thing, tapi kalau lu nggak punya respect, itu masalah besar, dan itu ditujukan Ronaldo, dan ini benar-benar toksik. Nah, itu tadi gue semakin bertanya-tanya bagaimana nanti ketika MU menghadapi Liverpool 10 hari lagi. Kalau dengan cara bermain seperti ini, habis MU. Akan habis dan mungkin akan semakin terpuruk ya. Dan gue rasa gini, di WhatsApp grup itu banyak banget yang membahas soal masalah MU ya, masing-masing ada teorinya mulai dari A, B, C dan Z. Gue bilang honestly, gue sembah kalau ada orang yang benar-benar bisa tahu detail mendiagnosa masalah MU sebenarnya. Mungkin lo bisa menebak hanya 40-50%. I guarantee you cannot analyze more than 50%. Kenapa? Karena manajemen MU sendiri nggak bisa melakukan itu. Kalau dia bisa mendiagnosa masalah yang benar-benar terjadi di MU, tentu dia akan punya obat untuk mengobati itu. Nyatanya kan enggak. Sudah berapa musim ini terjadi, mereka tidak bisa mendapatkan solusi untuk mengubah mentalitas dan permainan MU. Artinya mereka juga pun mungkin bingung masalah MU di mana. Oh, kita bisa mengatakan Maguire, gua bisa itu, tapi it's a part, another part ya. One part. Tapi ini banyak, bukan hanya sekedar satu masalah. Karena tiap tim, bahkan seperti City pun ketika musim lalu juara, mereka pasti ada titik lemah. Ya let's say mungkin di sisi kiri, bek kiri ya, mungkin. Atau di sisi striker. Tapi toh mereka bisa juara. Kenapa? Karena seperti nilai lah. Ya nggak 100 tapi dapat 95. Lulus juga kan? Juara juga, kira-kira seperti itu. Nah MU ini benar-benar I have no idea what's wrong with them. Ya mungkin kita hanya bisa mencerna 2, 3, 4, 5 bagian, tapi for the whole things kita nggak bisa benar-benar bisa memastikan ini salahnya di sini dan di sini dan di sini sampai ujung gitu. Jadi ya balik lagi, siap-siap mungkin akan menghadapi Preston North End ya, atau mungkin Birmingham musim depan. Ya kita nggak tahu ya tapi gua rasa sih ini akan menjadi menarik ya. Apakah memang Ten Hag, karena ada beberapa yang sudah mengatakan Ten Hag out ya ini nggak tahu deh. Sekali lagi di awal-awal kan gue bilang, lu nggak bisa terlalu cepat menganggap ini punya filosofi. Apa filosofi? Coba katakan sama gue, apa namanya definisi filosofi? Ya orang kerja itu pasti lu seperti layaknya orang kerja pada umumnya. Mau sampai direktur pun pasti dia akan melihat CV-nya, dia akan lihat kecocokannya segala macam. Filosofi itu abu-abu sebenarnya ya.
orang yang bikin DVD sendiri. Tapi nyatanya memang eh nggak segampang itu untuk mencari solusi. Ya, ini filosofinya ini bagus, cocok, nggak bisa. Tapi masalah MU itu benar-benar complicated dan nggak banyak mungkin orang yang bisa menebak. Karena sekali lagi manajemen mereka sendiri pun mungkin bingung apa yang terjadi dengan MU. Ya, oke, itu video gua terkait dengan kekalahan MU. Gua akan buat video yang lainnya terkait dengan hasil-hasil Arsenal dan City kira-kira minggu sore. Oke, thank you, happy Sunday dan ciao.